kita lihat bagaimana firman Allah menjadi pedoman untuk kita ngerti budaya kerajaan sorga. Yang pertama, prinsip dunia, condemn, divonis, terkutuk, diadili karena dosa. Tapi Yesus menyatakan apa? Kita di-redeem, ditebus. Dua hal yang berbeda. Kalau perjanjian lama, that's it man. Kamu macam-macam, mati. Condemn. Tapi lewat Kristus, kita di-redeem, ditebus. Perjanjian lama mengajarkan tentang judge by law. Orang-orang dihakimi menurut hukum Taurat. Tapi orang-orang yang mengenal Kristus, mereka justified by grace. Mereka mulai dibenarkan karena kasih karunia. Totally different. Jadi kalau kita orang Kristen masih dikit-dikit suka menghakimi orang, Anda masih hidup di perjanjian lama. Anda harus ngerti bahwa Yesus hadir ke dunia ini, kita punya kasih karunia. Karena Yesus punya kasih karunia, kita juga belajar jadi orang yang punya kasih karunia. Dunia prinsipnya selfish. Yang penting aku. Mementingkan diri sendiri. Yang penting gue selamat, yang penting gue kaya, yang penting gue untung. Tapi firman Tuhan, prinsip kerajaan Allah, mengajarkan kita untuk selfless. Tidak mementingkan diri sendiri. Kita lihat sama-sama dalam Filipi 2. Filipi 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, satu tujuan. Baca sama-sama ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga sampai situ. Lihat bagaimana kerajaan Tuhan mengajarkan kita totally opposite, bertolak belakang dengan dunia. Bagaimana kita kalau di dunia diajarin, yang penting lu dulu, selamatin diri dulu. Dulu sebelum saya kenal Tuhan ada satu kisah. Saya bersama teman-teman naik satu mobil, kami mau pergi ke party. Zaman dulu kan kalau masih dunia pesta terus ya, disco terus kan. Kami mau ke party ceritanya. Tiba-tiba di perjalanan, kami berlima, keluar api dari dashboard mobil. Buar, ada yang konslet, api keluar. Mobil langsung berhenti, kami kabur dari mobil. Jaket keren saya ketinggalan. Ternyata dari sangat muda saya udah gemar pakai jaket. Jaket gue. Jadi bukannya worry teman saya selamat gak selamat. Saya teriaknya, jaket gue. Bayangin. Setengil itu, sebodoh itu. Henny versi dunia. Egois banget, mikirin diri sendiri. Saya pernah cerita bagaimana ketika saya diajak Jojo pelayanan, mulai bergabung di gereja. Ya, sifat-sifat Mesir masih nempel dikit. Puasa dong kita. Gereja siapin nasi kotak. Saya udah lihat. Ini kadang-kadang gereja pelit juga ya, nasi kotaknya udah tahu yang datang banyak, siapinnya dikit. Saya buru-buru ngambil 2 biji, taruh di kolong. Ada yang merasa seperti itu enggak? Sifat Mesir masih nempel. Begitu amin, doa berkat. Saya bilang sama Jojo, pacar yang baik. Udah ada 1 di kolong gue. Tenang. Yang lain ngambil makanan gak kebagian. Ente, liau-liau lah. Orang lapar semua suruh puasa, bener gak? Bagian terbaik dari ibadah doa puasa adalah makan bersama. Masalahnya gak semua dapat nasi. Suamiku waktu itu masih pacar. Ambil itu dari kolong kursi. Dua-duanya, bukan dia doang. Ada yang belum dapat. Dalam hati gue waktu itu, dasar cowok cari muka. Terlaluan. Gak menghargai kerja keras gue lo ya. Udah gue umpetin di kolong, dikeluarin. Sifat Mesir. Saya kasih tahu. Bagi dunia, save yourself, leave others. Tinggalin orang lain. Ngapain pusing orang? Yang penting kita kaya. Yang penting kita untung dong. Gak usah pusing. Orang makan jualan kita sakit perut. Gak apa-apa, itu nolong mereka kurus. Mikirinnya gue. Yang penting gue gitu ya. Tapi fisik kerajaan Allah, kita diajarkan untuk gak cari kepentingan diri sendiri. Gak mengejar puji-pujian yang sia-sia.